Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rifki. Nah, di video sebelumnya kita udah belajar lebih dalam mengenai string. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai number. Pertama kita buat dulu program fungsi mainnya, kemudian kita buat sebuah variabel angka, nilainya adalah 20 dan kemudian print angka tersebut. Kalau misalnya dijalankan, maka dia akan menampilkan nilai 20. Nah, sama seperti di variabel di tipe data string, number juga memiliki tipe data sendiri, yaitu kita bisa menuliskannya menjadi 6 seperti ini. Kalau kita jalankan lagi, maka dia akan menampilkan 20. Tetapi kalau misalnya kita ubah 20 ini menjadi string 20, maka dia akan menampilkan error bahwa tipe data string tidak bisa diassign pada tipe data 6. Nah, kemudian untuk tipe data number ini dia memiliki dua jenis. Yang pertama yaitu integer, yaitu bilangan bulat, dan double yaitu bilangan desimal. Nah, kalau kita print kemudian print angka 2, maka hasilnya dia akan mengikuti seperti ini. Tapi kalau misalnya kita ubah yang desimalnya yang 20.0 ini menjadi integer, nah dia akan error karena tipe data double tidak bisa diassign kepada tipe data integer. Tapi kalau misalnya kita ubah 6 ini menjadi titik 0, ini akan bisa, karena 6 ini dia bisa menyimpan baik itu integer maupun double. Nah, kemudian untuk mengeceknya apakah benar sih ini integer atau double, kita bisa menggunakan runtime type. Kemudian ini juga runtime type. Nah, kalau ini di run, maka akan menampilkan output integer, dan double. Sedangkan kalau kita ubah menjadi 20.0 pada bagian 6 angka ini, maka dia akan menampilkan double, integer, double. Nah kan, terbuktikan kalau misalnya kita menggunakan titik 0 ini di belakangnya ada angka di belakang koma, maka dia akan bertipe data double. Sedangkan jika tidak, maka dia akan bertipe data integer. Kemudian untuk contoh penggunaan lainnya di angka ini kita bisa coba ya, angka 1.toString ini untuk mengubahnya menjadi tipe data string, yaitu kalau misalnya kita .toString kemudian .runtime type pada saat dijalankan, maka dia akan berubah menjadi string. Kemudian coba kita print lagi. Oh iya, kemudian untuk tipe data khusus untuk yang double ini kita bisa membulatkan dia menjadi sebuah integer, yaitu dengan pembulatan ke bawah, ke atas, maupun pembulatan berdasarkan 0,5 atau yang paling dekat. Misalnya saya ingin membulatkan ke bawah, maka saya hanya tinggal mau ngeprint angka 2.floor. Pada saat kita run, maka dia akan menampilkan 20. Ini ganti 5 misalnya, maka dia akan menampilkan 20. Sedangkan apabila saya mengeprint angka 2.sale, maka dia akan menampilkan 21. Nah, ini mengubah menjadi string, mengubah membulatkan ke bawah, yang ini membulatkan ke atas. Kemudian untuk pembulatan terdekat kita bisa menggunakan round. Kalau kita print dia akan tampil 21. Sedangkan kalau misalnya kita ubah menjadi 20,4, maka dia akan tampil 20. Membulatkan ke angka terdekat. Kemudian kita juga bisa mengubah integer menjadi double, ini dengan menggunakan fungsi contoh dari angka 1 ini ya menjadi
to double gini. Nah, kalau misalnya kita print, maka dia akan menampilkan 20.0 karena dia tadinya 20 kan integer. Untuk menjadi desimal kan ada angka di belakang komanya kan. Nah, jadi pada saat kita mengubahnya menjadi double, maka dia akan menampilkan angkanya di belakang koma, yaitu titik 0. Double. Kemudian kalau kita balik mengubah menjadi integer, kita hanya perlu to in, maka dia tidak akan ada komanya, 0,4 nya bakalan hilang. Coba kalau kita print type nya ya, sini runtime type, sini juga runtime type. Nah, kalau di print angka 1 ini yang awalnya adalah tipenya integer, pada saat kita ubah menjadi to double, maka dia akan berubah menjadi double. Sedangkan yang angka 2 ini awalnya adalah double, kemudian ketika kita mengubah menjadi to integer, dia akan bertipe data menjadi integer. Kemudian kita coba lagi. Oh iya, misalnya teman-teman ingin, ini kan komanya misalnya ada banyak, misal komanya 4, 5, 6, 7, 8. Nah, teman-teman ingin menampilkan untuk desimal ini hanya 20,45, maka kita bisa menggunakan angka 2 dot, kemudian di sini ada toString sfix. Nah, di sini kita tuliskan berapa banyak digit di belakang koma. Misal saya tulis 2, maka dia akan tampil 20,46 ya, karena dia ikut kebulatan sini. Kemudian kalau misalnya 0,3 angka di belakang koma, maka dia akan tampil 20,57 karena 6789 nya ini kan kalau dibulatkan kan dia bakalan menjadi 7. Pembulat angka di belakang koma. Kan banyak angka di belakang koma. Kemudian kalau misalnya teman-teman menggunakan angka 2 dot toString as precision, misalnya saya tulis 3, maka dia hanya menampilkan 20,4 saja. Karena perbedaannya precision dengan fix ini, kalau fix ini dia bakalan menghitungnya mulai dari 0, ini. Misalnya 3 kan tadi. Kalau misalnya fix sfix 3, maka dia akan menghitung 3 angka di belakang koma. Sedangkan kalau misalnya as precision 3, maka dia akan menghitung mulai dari depan. Jadi 1, 2, kemudian 3 gitu. Karena 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5 nya ini kan dia terdekatnya kan ke depan gitu ya. Jadi 45 ini dia bakalan menjadi 0,5 gitu. Berarti ini menampilkan banyak angka dari depan. Nah, untuk teman-teman yang pengen explore lebih dalam lagi, teman-teman bisa langsung coba aja tulis di sini, deskripsikan, inisialisasikan variabel number, kemudian tulis namanya, kemudian dot apa. Nah, di sini teman-teman bisa langsung nge-scroll. Ada banyak sekali fungsi-fungsi bawaan yang bisa teman-teman gunakan. Misalnya di sini ada juga dot is not a number, kemudian ada juga absolute dan lain sebagainya.